Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mori Artiwa Nyonuke, NIM 19003144, jurusan Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang bisnis plan. Sebelum kita membahas tentang bisnis plan, ada lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu bisnis plan. Bisnis plan adalah sebuah tulisan atau rancangan yang menjelaskan tentang bagaimana bisnis yang akan dibangun oleh seorang wirausahawan. Yang mana di sini ini mencangkup rencana dan strategi yang akan dibangun oleh wirausahawan tersebut. Sebelum kita akan membangun suatu usaha, ada lebih baiknya kita tuh membuat suatu perencanaan terlebih dahulu. Misalnya seperti barang atau produk atau jasa yang kita pakai, apa tujuan kita mendirikan usaha tersebut, cangkupan pasar yang akan kita gapai, dan hal lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih pentingnya bisnis plan ini. Ada tiga dasar pentingnya bisnis plan. Yang pertama, panduan dalam membuat keputusan. Yang mana bisnis plan ini kan kita akan membahas tentang rencana, tujuan yang akan digapai. Sehingga di sini kita dapat mengambil keputusan barang atau jasa yang kita pakai yang akan kita kembangkan oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu meyakinkan investor. Investor yaitu orang yang akan menanamkan modal ke dalam usaha kita sehingga membantu kita untuk mencapai tujuan yang akan kita gapai. Yang mana investor ini akan tertarik terhadap barang dan jasa yang akan kita kembangkan. Makanya perlu kita bikin perencanaan bisnis dulu. Yang ketiga, sarana komunikasi dengan stakeholder. Stakeholder yaitu dengan orang-orang yang akan berminat, yang akan menyukai produk atau jasa yang akan kita pakai. Dalam artian sempit, yaitu seperti target pasar. Kalangan yang akan memakainya, baik kalangan dewasa, kalangan anak, kalangan remaja, ataupun lanjut usia. Selanjutnya, kita di sini akan membahas tentang jenis-jenis dari bisnis plan. Ada 5 jenis dari bisnis plan. Yang pertama, startup business plan. Start berarti yaitu langkah awal dalam pemulaian, yaitu di mana di sini tuh memberikan gambaran perusahaan yang didirikan. Di startup ini juga akan memberikan pokok produk atau jasa. Atau jasa yang di sini terdapat proyeksi tentang misalnya berapa pemasukan, berapa keuntungan, serta pengeluaran. Selanjutnya yang kedua ada strategi bisnis plan. Setelah tadi ada yang startup, sekarang lagi yang ada strategi. Strategi ini nih lebih kompleks pada startup karena terdapat hal-hal yang lebih spesifik dari startup. Di strategi ini dijelaskan tujuan atau objektif yang ingin dicapai. Sedangkan startup tuh hanya untuk garis secara bisnis plan-nya itu secara global, yaitu mengenai produk atau jasanya saja. Tentang perbedaan dengan startup ini lebih menjelaskan detailnya, tujuan dan objek yang akan dicapainya. Yang ketiga ada operation business plan. Operation business plan ini lebih diperuntukkan untuk internal perusahaan, yaitu bagi karyawan-karyawan perusahaan yang dimana di sini ini terdapat perencanaan dan peraturan tentang operasional dari perusahaan tersebut. Bagaimana tata tertibnya, bagaimana organisasinya, di operational business plan inilah yang akan dibahas. Yang keempat ada development business plan, yaitu penjelasan utuh mengenai pengembangan bisnis yang direncanakan. Di development business plan inilah yang akan terdapat organisasi perusahaan, seperti dari manajernya, siapa direkturnya, karyawan, sampai ke bawahannya. Kemudian yang terakhir adalah growth business plan. Growth business plan ini lebih mendorong tentang perencanaan usaha untuk kedepannya.
grow, yaitu ke depan. Membahas tentang apa sih tujuan yang akan dijangkaunya dalam hal-hal berapa bulan ke depannya, berapa tahun ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat business plan. Untuk dapat membuat business plan ada beberapa langkah, ada 8 langkah yang harus kita pelajari. Yang pertama, perbanyak riset sebelum membuat business plan. Riset ini seperti perbanyak pengalaman, pembelajaran, dan lain-lainnya, yaitu tentang apa sih bisnis yang akan kita bangun, apa yang akan kita kembangkan. Yang kedua, buatlah company profile untuk perusahaan terlebih dahulu. Untuk membuat suatu usaha, ada lebih baiknya kita memiliki profil dari perusahaan. Apa nama perusahaan, logo perusahaan, di mana perusahaan didirikan, sehingga usaha yang akan kita kembangkan ini memiliki tempatnya. Kemudian yang ketiga, ada tentukan tujuan. Dari tentukan tujuan inilah kita mengetahui apa sih tujuan dari usaha yang kita buat nih. Misalnya untuk membantu masyarakat, untuk mengembangkan hasil bumi, dan lain sebagainya. Yang keempat, siapkan dokumen untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Maksudnya di sini tuh kayak dokumen untuk mendukung perusahaan tersebut, seperti adanya surat izin usaha, surat izin bangunan, surat izin pengurusan perdagangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, kita juga harus menjelaskan barang atau jasa yang akan diproduksi. Apa manfaat barang tersebut, apa manfaat jasa tersebut, kemana akan disalurkan. Kemudian baru yang keenam, kita buatlah marketing plan, yaitu bagaimana cara penjualan tersebut, bagaimana pemasarannya, mana yang akan kita tinjau. Yang ketujuh, sesuaikan dengan target. Antara barang dan jasa yang kita bikin ini, yang akan kita kembangkan ini, sesuaikan dengan target. Misalnya untuk orang remaja, untuk untuk orang dewasa, ataupun untuk anak-anak. Baru langkah terakhir adalah membuat analisis bisnis dan proyeksi keuangan. Setelah semuanya sudah ada, kita juga harus membuat analisis bisnis, itu mengenai bagaimana bisnis ini ke depannya, serta proyeksi keuangan untuk mengetahui berapa pemasukan, berapa pengeluaran, berapa yang dibutuhkan ini, dibutuhkan itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis pasar. Di dalam bisnis plan kita juga harus bisa membahas analisis pasar. Analisis pasar yaitu konsep pemasaran yang berorientasi pada kepentingan konsumen atau pasar sasaran. Maksudnya itu target yang akan kita capai, di mana di sini ada 6 langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan pasar relevan. Menentukan pasar relevan ini itu seperti serangkaian produk atau jasa yang dalam struktur pasar produksi total ini yang akan dinilai oleh pihak manajemen. Ada 2 langkah, yaitu pertama, manajemen berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan pasar. Yang kedua, manajemen mengembangkan struktur pasar produksi. Maksudnya nih di sini tuh lebih kepada produk yang akan disalurkan. Yang kedua, kita itu melakukan analisis permintaan primer. Melakukan analisis permintaan primer ini mencakup kepada level produk. Di sini kita akan menggambarkan profil atau dari karakteristik pembeli dan faktor yang mempengaruhi proses pembelian untuk semua merek. Di sini lebih kepada permintaan primer, yaitu kepada permintaan konsumen, baik dari internal maupun dari eksternal. Yang ketiga ada permintaan selektif. Selektif yaitu permintaan yang kita saring. Mana di sini tuh lebih terhadap merek atau pemasok spesifik dalam pasar relevan. Manajemen di sini lebih berfokus pada pemahaman atas pilihan merek. Merek apa yang akan dipakai oleh perusahaan, apa logonya, dan lain-lainnya. Yaitu dipilih selektif. Yang keempat, menetapkan segmen pasar. Di sini nih lebih kepada harus memahami berbagai macam cara untuk mengelompokkan konsumen berdasar ke dalam segmen-segmen yang para anggota memiliki
memiliki hak yang sama terhadap pemasukan spesifik tersebut. Yang kelima, menilai persaingan. Setelah kita dalam analisis pasar, pasti akan banyak pesaing yang akan bersaing dengan perusahaan kita. Karena itu kita perlu menilai bagaimana produk atau mereknya dibandingkan dengan tawaran dari persaingannya. Yang terakhir baru kita mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Setelah kita menganalisis dari awal tadi, selanjutnya kita harus mengetahui potensi dari pasar tersebut. Apakah pasar tersebut dapat membantu kita dalam mengembangkan usaha kita atau tidak? Jika dapat, kita bisa untuk memakainya strategi tersebut dan melanjutkan pengembangannya. Jika kita tidak bisa memakai strategi tersebut, kita bisa mengubah ke strategi yang lebih bagus lagi. Baiklah, mungkin sekian presentasi saya mengenai business plan. Terkurang dan atas kesalahannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.